Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran ke-6. Baik, sebelum kita memulai, ada kala baiknya jika memulai suatu pekerjaan, terutama belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sudahkah anak-anak tadi berdoa? Iya, kalau sudah berdoa, anak-anak persiapkan, silakan dibuka bukunya di halaman 45 pada pembelajaran 6. Sudah? Pada halaman 45 di situ anak-anak akan melihat suatu gambar. Amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Contoh di situ ada gambarnya Edo dan keluarga sedang makan. Maka gambar tersebut menunjukkan ciri-ciri apa? Makhluk hidup perlu makanan. Kalimat penjelasannya bagaimana? Nah, kalimat penjelasannya bisa kalian tambahkan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, seperti itu contohnya. Next, kita lanjut pada pengamatan gambar selanjutnya. Di gambar selanjutnya, di situ ada gambar Siti dan keluarga Siti sedang berolahraga. Kalian lihat gambar keluarga Siti sedang berolahraga. Ya, gambar itu menunjukkan apa? Ciri-ciri makhluk hidup apa? Ayo, siapa yang bisa menebak? Iya, makhluk hidup dapat bergerak. Kalimat penjelasannya bagaimana? Misalnya, kalimat penjelasannya manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan dan alat gerak agar tetap sehat. Menggunakan sandal atau sepatu untuk menjaga dari benda-benda yang dapat melukai. Jadi kalian berikan kalimat penjelas mengenai sikap baik yang harus dilakukan sesuai gambar tersebut. Paham ya? Lanjut ke gambar selanjutnya. Di situ kalian lihat, di situ ada gambar Benny. Benny sedang menutup matanya karena silau saat melihat cahaya matahari. Bagaimana kalimat ciri-ciri makhluk hidup itu? Dari gambar tersebut kalian dapat menganalisis ciri-cirinya. Makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kalimat penjelasannya baru setelah itu kalian berikan tambahan. Jadi menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kalimat penjelasannya, kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara mensyukurinya, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata. Next, gambar selanjutnya. Dilihat gambar ketiga, di situ ada Udin. Keluarga Udin sangat banyak sekali ya. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, keluarga Udin, paman, bibi, dan saudara-saudara yang lain. Kira-kira dari gambar tersebut menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apa ya? Iya, makhluk hidup dapat jadi banyak. Apa? Berkembang biak. Nah,
makhluk hidup dapat berkembang biak. Kalimat penjelasannya bisa kamu berikan berkembang biak untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Next, gambar keempat. Di situ ada Lani. Lani sedang menghirup udara pagi. Segar sekali. Lani dan keluarganya ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apa? Makhluk hidup perlu bernapas ya. Kalimat penjelasannya, manusia membutuhkan udara yang bersih, oleh karena itu manusia perlu menjaga lingkungannya. Sampai sini paham ya? Lanjut kita ke halaman selanjutnya. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi kita harus saling menyayangi ya, karena itu juga bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Lanjut, di halaman selanjutnya kalian akan mendapatkan gambar ikan. Nah, amati gambar ikan berikut ini. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Dilihat di badan ikan tersebut terdapat banyak sekali bilangan-bilangan soal-soal penjumlahan. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Jika hasil penjumlahannya lebih dari 5.000, berikan kamu warnai dengan warna merah. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Jadi misalnya di situ ada sirip. Kita lihat sirip ikan. Sirip ikan itu ada 500 dan 500. 500 ditambah 500 berapa hasilnya, Nak? Iya, kamu penjumlahkan ya, sama caranya seperti kemarin dengan cara bersusun. Jadi satuan dengan satuan, puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, harus sejajar. Nah, setelah kamu jumlahkan dengan cara bersusun, berketemu 500 ditambah 500 adalah 1.000. Maka 1.000 itu kita warnai dengan warna apa? Oh, warna biru. Jadi sirip ikan kamu kasih warna dengan warna biru. Lanjut, selanjutnya badan ekor ikan. Di situ ada 4.000 ditambah 3.500. Kalau hasilnya lebih dari 5.000, kamu beri warna merah. Kalau hasilnya kurang dari 5.000, kamu beri warna kuning. Dan kalau hasilnya jumlahnya sama dengan 1.000, kamu beri warna biru. Paham ya? Lanjut. Cobalah buat soal penjumlahan dengan bahasamu sendiri. Mintalah temanmu untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini kamu disuruh untuk membuat soal cerita yang isinya tentang soal penjumlahan. Misalnya, perusahaan A memproduksi 1.500 kotak susu. Perusahaan B memproduksi 3.250 kotak susu. Berapa jumlah seluruh kotak susu perusahaan A dan B, atau yang lain boleh, terserah.
Setelah itu kamu jumlahkan, kamu hitung sendiri hasilnya. Oke? Sekian pembelajaran untuk kali ini. Ya, tunggu tugas ibu selanjutnya ya. Dan kirimkan tugas kalian ke ibu. Terima kasih, ditunggu. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.